Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kabare video kali ini kita akan membahas alat yang sangat menarik. Alat yang sangat menarik yang mungkin kalian butuhkan di rumah. Jadi kita nggak butuh lagi yang namanya wifi atau router ya. Dan kita juga nggak perlu beli yang namanya modem. Jadi kali ini sudah include ya. Ada modemnya, ada wifi-nya, dan bisa colok kartu, atau kita nggak butuh lagi yang namanya modem-modem untuk colok kartunya. Jadi kali ini kita akan membedah alat yang bisa langsung kita gunakan untuk wifi-an serumah. Dan ingat, ini bisa sampai 32 pengguna atau HP. Gimana, menarik kan? Alatnya apa? Yuk langsung aja, nih saya ada alatnya. Nah lur, ini alatnya ya. Alat ini baru datang ya. Alat ini disuruh direview dan ini cukup menarik. Bisa sampai 32 handphone atau laptop secara bersamaan. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita bagian reviewnya ya. Oke lur, ini alatnya ya. Ini kita kedatangan tenda N300. Kalau kemarin saya punya N301 itu nggak bisa untuk kartu ya lur, dan ini bisa untuk kartu. Nah untuk modelnya kalian bisa lihat di bawah sini ada 4G06. Nah di bagian ini sebelah kanan tertulis WiFi 4G VoLTE router. Jadi ini bisa untuk kartu dan bisa untuk sebagai router saja. Nah, di sini ada keterangan internet and voice service on router. Jadi dia memiliki, nah itu lawannya. Nah ini yang jelas ini lur, dia support 4G LTE. Ini fast 4G LTE broadband access ya. Ada unique voice service, ini bisa dijadikan kayak telepon rumah gitu ya, TV yang ada kabel LAN ya, yang pakai kabel gitu, yang ada gagangnya. Nah ini support voice service seperti itu. Nanti akan saya kasih tahu apa isinya. Di sini ada keterangan nih di bawah ini, 4G LTE, VoLTE, dan up to 32 device. Nah ini bisa banyak nih. Oke lor, kita buka dalamannya dapat apa aja ya. Ini yang pertama adalah ada buku panduan. Nih ada buku garansi, biasanya kayak gini buku garansi. Tuh ya, ada buku garansi. Yang pasti ini kita dapat tendanya ya, dibungkus plastik seperti ini. Tuh, ada plastiknya. Jadi aman ya lor. Lalu kita dapat apa lagi nih? Kita dapat stick atau ini antenanya ya. Dapat antenanya 2. Kita dapat kabel untuk ke telepon. Ini untuk kabel telepon, dia lebih kecil. Untuk ininya RJ ya, colokannya lebih kecil. Kita dapat kabelan seperti ini kabel RJ45. Ini bisa langsung dari routernya ke laptop, atau bisa ke mikrotik. Dan ada chargernya lur, ini 12 volt ya, seperti ini. Dia colokannya seperti ini 12 volt. Dan yang terakhir adalah kosong. Ini dah. Jadi hanya itu ya lur ya yang kita dapatkan. Sesuai dengan deskripsi yang ada di kotaknya, kita dapat barang-barang seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk detailnya. Di sini perlu kita perhatikan di bagian atas ini ya. Di depannya ini nggak ada tulisan apa-apa selain tulisan tenda. Di sini ada indikator power. Di sini tanda dia connect ke internet.
Di sini adalah indikator untuk wifi-nya on atau enggak. Nah, ini kalau LAN-nya connect, ini nyala lor. Dan ini yang bagian ini adalah untuk kalau kita sudah memasukkan kartu dan kartunya mendapatkan sinyal, maka di sini akan hidup ya. Warnanya kalau nggak salah ini kuning. Ini untuk bagian depannya. Untuk bagian sampingnya seperti ini, nggak ada apa-apa ini ya. Samping kiri juga sama. Nah, seperti ini. Dia apa ya, cekung aja ya. Untuk modelnya bagus lah, dia cekung, untuk sama yang di depannya. Nah, untuk bagian belakang perlu kita lihat di sini ada 2 antena yang sudah kita pasang. Lalu di bagian bawah sini ini ada tombol power tuh. Tombol power. Ada untuk lubang adaptor ya, colokan adaptor itu 12 volt, dan ini ada tombol kecil. Ini ada tombol kecil, itu tombol reset. Dan untuk ini adalah untuk WAN dan bisa juga untuk sebagai hanya WLAN. Dan ini untuk LAN aja, nggak bisa sebagai untuk WAN. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan ini sebagai penerus internet, misalnya ini dapat ISP-nya dari sini, lalu disebarkan lagi lewat WiFi-nya, itu bisa. Atau ini sebagai penyebar, sebagai LAN-nya ya, sama dengan ini fungsinya, itu juga bisa. Nah, di bagian ini paling terakhirnya ada tel, ada tulisan tel tuh. Tulisan tel itu berarti untuk telepon ya lor. Nah, itu untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Silahkan perhatikan. Kalau kita sedikit miringan seperti ini ada lubang-lubang angin supaya mungkin lebih ada angin keluar masuk ya, biar tahan dingin, bukan tahan dingin ya, biar nggak cepat panas. Oke, kita lihat bagian bawahnya ada apa. Nah, seperti ini lor ya, menarik ya, ini sangat menarik ininya, tampilannya. Ada lubang-lubang angin juga di sini, di bawah sini tuh ada lubang-lubang angin supaya ini nggak cepat panas. Nah, ini lor, ada lubang-lubang angin ya supaya nggak cepat panas. Di sini ada keterangan N300 Wi-Fi 4G VoLTE router. Dan sini ada modelnya. Di sini ada power 12 volt atau 1 ampere. 12 voltnya untuk 1 ampere. Kecil ya. Dan di sini nanti WiFi defaultnya ya ada tenda 238.210. Untuk passwordnya ini ya ada WBF6BKYW. Dan di sini ada lubang kartu, ini udah ada kartunya. Ini kemarin saya gunakan pakai Bayu ya, dan hasilnya lumayan. Coba kita keluarkan dulu. Nah, untuk kartunya, SIM cardnya SIM card Bayu saya gunakan karena ada paket unlimitednya. Nanti akan saya jelaskan di video lain bagaimana mendaftar paketan Bayu yang unlimited. Jadi benar-benar unlimited lor. Ini saya gunakan di sini untuk sebagai internetnya. Sampai bunyi tik ya. Nah, dengeran nggak? Ini bunyinya. Sampai bunyi tik. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai ISP-nya, atau kalau misalkan kalian berlangganan ISP lain yang misalkan internet kabel, bisa colokkan di sini ya lur. Atau ya bisa kalau misalkan dia pakai fiber optik harus pakai konverter dulu, bisa LAN ke sini baru LAN-nya ke sini ya. Nah, oke. Itu untuk review alatnya. Kita langsung aja ke bagian pengaturannya. Jadi kita sudah berada di layarnya ya. Kita akan coba atur. Coba kita konekkan dulu ke tendanya. Kita cari tenda. Nah, ini
langsung connect kan. Nah kalau sudah connect seperti ini, kita setting lewat browser atau lewat Mozilla atau Firefox seperti ini. Bisa di sini IP-nya 192.0.1, lalu kita enter, nanti akan masuk seperti ini lor. Kalau sudah masuk seperti ini, kita langsung aja klik start. Nah di sini dia pengaturan untuk SIM cardnya, SIM setting. Nah itu ada namanya internet support IP4 IP6, kita naik aja. Nah di sini untuk WiFi nya apakah akan kita beri password atau enggak, ini mau saya kosongkan atau biarkan aja ya karena sudah login tadi. Nah ini untuk loginnya kita tambahkan password, misalkan seperti ini admin. Jadi nanti pas waktu setting lagi ya kita akan masukkan password pas settingnya ya. Nah ini sudah connect langsung karena kita nggak ganti passwordnya lor. Di sini kita reload aja atau refresh ya. Nah dia akan kayak gini lor, dia akan suruh memasukkan passwordnya, yaitu tadi ada admin yang sudah kita ubah ya. Nah dia akan masuk seperti ini. Untuk poin pentingnya yaitu ada di internet setting, ini untuk pengaturan kartunya. Di WiFi setting juga untuk merubah WiFi nya ya. Dan ini nggak terlalu penting juga, ini untuk merubah di sini untuk merubah nama WiFi kita dan passwordnya. Lalu ada Guest Network. Kalau kita mau membuat dua WiFi ya dalam satu tenda N300 ini ada beberapa pengaturan juga yang sangat menguntungkan ya, sangat bermanfaat ya. Di sini untuk parental control ini adalah untuk membatasi dari pengguna yang pakai internet kita. Jadi bisa kita batasi waktunya ya, mau jam berapa sampai jam berapa itu bisa. VPN ini kalau kita mau menggunakan, jadi VPN ini virtual private network, atau bisa menggunakan IP selain IP dari kartunya ya. Nanti IP-nya akan berubah ya lor. Lalu ke advanced setting. Di sini yang paling penting adalah pengaturan di operation mode. Di sini bisa kita pilih untuk kartu dan bisa kita pilih untuk WAN ya dari kabel. Jadi di sini untuk menyebarkannya wireless only ini adalah dari kabel LAN langsung ke WiFi nya. Nah sedangkan ini harus menggunakan kartu. Oke, lanjut ke bagian mobile data. Ini untuk pengaturan data ya. Jadi misalkan kita mau batasi cuman 10 GB, lalu kita atur aja nih, dia akan ada peringatan ketika sudah mencapai berapa persen kuotanya. Lalu kita tuliskan nomornya, setelah itu kita save. Nah ini untuk data statistik, bisa kita buat, enggak juga nggak apa-apa. Lalu kalau sudah, kita close dulu. Yang bagian penting di sini adalah bandwidth control. Ini untuk membatasi yang namanya pengguna ya lor. Jadi bisa kita batasi untuk downloadnya berapa Mbps, atau bisa kita manual di sini ya. Kita tuliskan berapa Mbps, misalkan 0,5, 0,2 atau 0,1 Mbps atau 100 kbps. Nah seperti itulah ya lor. Kalau sudah, lalu save. Dan ini adalah tenda WiFi app kalau kalian menggunakan aplikasi tenda yang ada di Play Store. Ini ada pengaturan lain, nanti kalian bisa coba-coba sendiri, tapi itu yang bagian pentingnya ya. Bagian sistem mode itu ada LAN, ini untuk merubah IP dari tendanya sendiri. Ini bisa kita rubah di sini ya,
Misalkan di sini saya buat 10.1. Ini dalam satu hari laptop saya ini nanti akan berubah IP-nya. Kalau di sini lisensinya satu hari. Nah di DNS-nya ini bisa kita menggunakan DNS Google atau bisa kita matikan saja, nggak apa-apa. Coba saya save dulu. Ini 10.1 ya. Di sini bisa langsung terputus. Nah kan terputus, nggak ada ya untuk WiFi Airyo tadi. Nah ini udah connect lagi nih lor, udah connect lagi. Nah kalian perlu perhatikan di sini masih 0.1 ya, ini kan masih salah. Nah ini masih loading tuh, otomatis biasanya berubah di sini. Nah ini hanya menggunakan alamat malahan ya lor, tenda.wifi.com login HTML. Ini keren sih. Saya rubah dulu ya, 192.168.10.1. harusnya bisa tuh, sama aja ya. Saya coba sini dan berhasil lor. Oke ya. Oke lor, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk poinnya. Jadi kesimpulannya gini lor, ini sangat menarik menurut saya karena kita nggak ribet lagi pakai modem, tapi di sini sudah include modem, langsung WiFi, bisa sampai 32 user atau pengguna secara bersamaan ya, dan bisa apa namanya nih, mana ya, bandwidth control, atau bisa kita batasi bandwidthnya. Ini menarik menurut saya. Itu adalah bagian-bagian penting yang kalau kita sendiri nggak takut yang namanya kuota ini terbagi atau kemakan misalkan satu handphone saja. Nah itu takutnya kan seperti itu, tapi di sini bisa kita batasi atau kita limit. Jadi kecepatannya misalkan cuma 1 Mbps setiap handphone ya, 1 Mbps itulah. Dan yang lebih menarik lagi di sini mana ya, ini kuota kita bisa kita batasi sampai berapa giga. Nah itu per bulan ya, ini per bulannya. Jadi kalau misalkan kita per bulan cuman ada 100 giga nih, nanti ketika sudah 100 giga ya otomatis internetnya akan mati. Nah seperti itu ya untuk penjelasan singkatnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke lor, mungkin itu saja video kali ini ya. Nanti akan kita bahas lagi yang lebih menarik lagi, yang lebih jos lagi. Jangan lupa untuk yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like-nya atau tombol sukai. Dan jangan lupa nih, jika video ini bermanfaat bagikan ke grup-grup atau ke grup WhatsApp teman-teman kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.